Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita membahas tentang soal SNBT untuk tahun 2025, penalaran umum dengan topik penalaran logika. Tiap ujian pasti keluar part 1 sesuai soal FR 2024. Nomor 1. Semua mamalia bernapas dengan paru-paru. Sebagian mamalia hidup di air. Simpulan tepat adalah A. Sebagian mamalia hidup di air dan bernapas menggunakan paru-paru. B. Semua mamalia hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru. C. Sebagian mamalia hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru. D. Semua mamalia hidup di air dan tidak bernapas menggunakan paru-paru. Dan E. Sebagian mamalia hidup di air dan tidak bernapas menggunakan paru-paru. Jawabannya, sebelum kita jawab ya, kita lihat dulu di sini katakan semua mamalia dan ada kata sebagian mamalia. Maka biasanya kalau ketemu semua dan sebagian, jawabannya adalah sebagian. Berarti yang bisa menjadi jawaban adalah A, C, dan E. Nah, kemudian kita lanjut ya. Mamalia hidup di air adalah bahagian dari semua mamalia. Yang jelas di sini sebagian mamalia yang hidup di air dan sebagian lagi mungkin yang hidup di darat. Nah, dari semua mamalia itu, maka sebagian mamalia hidup di air itu adalah bagian dari semua mamalia. Berarti sudah jelas ya, mamalia. Kemudian ini adalah semua mamalia. Selanjutnya sebagian mamalia hidup di air dan menggunakan paru-paru. Kenapa kesimpulan seperti ini? Karena dikatakan semua mamalia, artinya mamalia yang hidup di air juga itu pasti menggunakan paru-paru. Nah, berarti di sini sebagian mamalia itu hidup di air, berarti yang di sini tidak hidup di air ya. Nah, maka dari situ jawabannya adalah A. Sebagian mamalia hidup di air dan bernapas menggunakan paru-paru. Jadi dia hidup di air dan termasuk dalam mamalia yang menggunakan paru-paru. Nomor yang kedua. Nah, semua tumbuhan berklorofil dapat melakukan fotosintesis. Jamur tidak memiliki klorofil. Jadi semua tumbuhan berklorofil dapat melakukan fotosintesis. Jamur tidak memiliki klorofil. Simpulan tepat tentang jamur adalah A. Termasuk tumbuhan, B. Dapat melakukan fotosintesis, C. Berkembang dengan spora, D. Termasuk bukan tumbuhan, dan E. Termasuk tumbuhan yang tidak berklorofil. Kita jawab. Semua tumbuhan berklorofil dapat melakukan fotosintesis. Nah, jamur tidak berklorofil, berarti dia di luar ya. Tidak memiliki klorofil. Jamur tidak memiliki klorofil. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kalau termasuk tumbuhan jelas bukan ya. Karena memang jamur itu bukan tumbuhan. Kemudian dapat fotosintesis tidak, karena tidak memiliki klorofil. Karena hanya yang berklorofil itu dikatakan di sini yang dapat melakukan fotosintesis. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian yang C, berkembang biak dengan spora. Jelas jamur berkembang biak dengan spora, namun yang menjadi acuan adalah pernyataan yang ini, bukan masalah itu ya. Jamurnya itu mau memiliki spora atau bagaimana kembang biak dengan spora atau tidak. Berarti ini tidak benar ya, tidak berhubungan langsung. D termasuk bukan tumbuhan. Nah, kalau dia termasuk bukan, memang dia jamur itu bukan tumbuhan. Berarti D bisa kita curi benar. Kemudian bagian E termasuk tumbuhan tidak berklorofil, salah. Karena jamur itu memang bukan tumbuhan. Jadi yang benar di sini adalah termasuk bukan tumbuhan. Jadi jawaban yang cocok adalah D, termasuk bukan tumbuhan. Kemudian nomor yang ketiga, semua siswa kelas 12 mengikuti ujian akhir sekolah. Kemudian ada keterangan lagi, sebagian siswa kelas 12 berencana menunjukkan ke perguruan tinggi negeri. Simpulan tepat adalah A. Sebagian siswa kelas 12 yang tidak berencana melakukan ke negeri tidak mengikuti ujian nasional, ujian akhir sekolah. B. Semua siswa kelas 12 yang berencana ke perguruan tinggi negeri tidak mengikuti ujian akhir sekolah. C. Sebagian siswa kelas 12 yang tidak berencana melakukan lanjutkan ke perguruan tinggi mengikuti ujian akhir sekolah. D. Sebagian siswa kelas 12 yang berencana melakukan perguruan tinggi tidak mengikuti ujian sekolah. Dan E. Semua siswa kelas 12 yang mengikuti ujian sekolah tidak berencana melanjutkan perguruan tinggi. Nah, dari sini kita lihat itu jawabannya itu yang ada sebagian ya. Karena kalau semua ketemu dengan sebagian, biasanya jawabannya adalah sebagian. Kita dilihat saja kondisinya ya. Nah, sekarang coba kita bahas jawaban.
Semua siswa kelas 12 mengikuti ujian akhir sekolah. Berarti ini semua siswa mengikuti ujian akhir sekolah. Berarti semua yang di sini siswa kelas pasti mengikuti ujian akhir sekolah. Kemudian sebagian siswa kelas 12 berencana melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Berarti hanya sebagian dari siswa itu yang berencana melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, berarti jawabannya di sini sebagian siswa kelas 12 mengikuti akhir ujian sekolah berencana melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Tapi di situ kelihatannya tidak ada ya. Nah, Suka dengan videonya? Like dong. maka kita mengambil yang berbeda dari sini, yang bagian sini ya. Yang bagian putih ini itu adalah rencana tidak melakukan melanjutkan siswa rencananya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di sini. Jadi perguruan tinggi negeri ya. Nah, berarti di sini bisa dikatakan sebagian siswa kelas yang tidak berencana melanjutkan ke perguruan tinggi negeri pasti mengikuti ujian akhir sekolah, karena syarat utama itu adalah mengikuti ujian akhir sekolah. Maka dari sini jawaban yang benar di situ adalah sebagian siswa kelas yang tidak berencana melanjutkan ke perguruan tinggi negeri mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi sebenarnya jawaban yang cocok adalah sebagian siswa kelas 12 yang mengikuti ujian akhir sekolah berencana melanjutkan perguruan tinggi negeri. Nah, dia ekuivalen dengan sebagian siswa kelas 12 yang tidak berencana melakukan perguruan tinggi negeri mengikuti ujian akhir sekolah. Jawaban yang cocok adalah bahagian D. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Terkadang jalan menuju impian terasa terjal dan melelahkan. Namun ingatlah, setiap tetes keringat dan jam belajar yang kamu curahkan adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan biarkan keraguan menghantuimu. Yakini potensi diri dan teruslah bergerak maju. Ilmu adalah lentera yang akan menerangi jalan, maka genggamlah erat dan jangan pernah berhenti mencari. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih gemilang. Semangat belajar, raih cita-citamu setinggi langit. Masa depan cerah menantimu di setiap halaman buku dan setiap pemahaman baru yang kamu dapatkan. Percayalah pada proses, nikmati setiap langkahnya, dan jadilah versi terbaik dari dirimu melalui ilmu pengetahuan. Nonim Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.